Dulu cita-citanya pengen jadi dokter, nggak kesampaian gitu. Lalu memaksa anaknya harus menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di salah satu kelas di sekolah saya, sedang mengadakan penilaian akhir tahun, dan sebentar lagi tentu saja kita akan melaksanakan pembagian rapot semester genap dan pergantian tahun ajaran baru. Menjelang pergantian tahun ajaran baru kali ini, saya ingin membahas tentang dunia pendidikan. Bicara pendidikan di Indonesia tentu akan mengantarkan kita pada salah satu sosok yang sangat terkenal di dunia pendidikan, bahkan disebut sebagai bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Walaupun disebut bapak pendidikan, namun gagasan beliau tentang pendidikan seringkali kita abaikan, sadar atau tidak sadar. Menurut hemat saya, ide Ki Hajar Dewantara membuat sebuah sekolah yang disebut Taman Siswa seolah mengingatkan pada kita bahwa sekolah itu mestinya menjadi tempat indah yang membuat siapapun yang masuk ke sana menjadi nyaman, gembira, dan bahagia. Bisa bermain, bisa belajar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Para siswa yang berada di sekolah harus merasa bebas untuk bergerak, bebas mengembangkan bakat dan minatnya tanpa adanya tuntutan harus mendapatkan nilai bagus untuk semua pelajaran gitu ya. Apalagi dituntut harus menjadi ranking 1, harusnya itu tidak ada. Dan ini pula sebenarnya yang menginspirasi Menteri Nadiem Makarim untuk mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar tahun 2020 lalu ya. Penggunaan metode Among dalam Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Menteri mestinya menjadikan siswa lebih aktif dan kritis selama proses belajar mengajar, dan guru harus bisa membantu setiap kali siswa mengalami berbagai kesulitan belajar. Selanjutnya, guru harus mampu menjadi pamong, dalam artian harus bisa memperhatikan minat dan bakat siswanya untuk kemudian dikembangkan dan didukung sepenuhnya, terutama dukungan psikologis ya, dukungan mental agar para siswa itu memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan mengembangkan bakat dan minatnya menjadi jalan untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, kira-kira bagaimana proses belajar yang selama ini kita alami dan kita berikan pada generasi setelah kita? Mungkin banyak yang setuju kalau saya katakan kondisi sekolah kita waktu itu ya, waktu kita zaman sekolah, dan sekolah anak-anak kita masa sekarang masih jauh dari gagasan Taman Siswa, Among, dan Pamong. Sebagian siswa tidak merasakan keindahan sekolah, apalagi kebahagiaan di sana. Tidak sedikit siswa yang merasa sekolah itu seperti sebuah penjara gitu ya, yang menuntutnya untuk berubah menjadi sosok yang baik, sosok yang pintar gitu dengan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Sebagian guru yang belum bisa berperan sebagai pamong akan merasa marah jika ada siswanya yang mendapat nilai kecil, dan akan sangat membanggakan siswa lainnya yang mendapatkan nilai bagus, nilai besar ya, nilai tinggi. Bahkan tak jarang ada yang dengan sadar atau tidak sadar atau mungkin spontan membanding-bandingkan siswanya tanpa berpikir bahwa hal itu akan sangat berdampak negatif, berdampak kurang baik bagi mental si anak, terutama anak yang mendapatkan nilai kurang bagus kemudian dibandingkan dengan temannya yang nilainya bagus. Bahkan sebenarnya kedua-duanya gitu ya, bagi anak yang nilainya bagus juga ketika dibanding-bandingkan dengan temannya yang nilainya kurang, jangan-jangan tumbuh di dalam hatinya kesombongan ya, membanggakan diri, merasa lebih dari orang lain. Makanya seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru. Dan kondisi di sekolah jika memang seperti itu gitu akan semakin diperparah jika ada anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya juga menuntut hal yang sama, menuntut dirinya harus pintar semua mata pelajaran, harus mendapatkan ranking atau juara dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang mungkin menghendaki anaknya menjadi ini dan itu gitu ya. Mungkin ada yang orang tua dulu cita-citanya pengen jadi dokter, nggak kesampaian gitu, lalu memaksa anaknya harus menjadi dokter, padahal anaknya berbakat di bidang bahasa misalnya. Atau bisa jadi orang tua memaksa anaknya jadi guru, padahal anaknya lebih tertarik di dunia militer. Nah, jadilah guru-guru yang mengajar siswanya dengan gaya militer misalnya.
atau kondisi-kondisi lainnya yang cenderung menuntut siswa, memaksa siswa untuk ini dan itu ya, menuntut anak, memaksa anak untuk menjadi ini dan itu ya, pintar di suatu bidang yang anak itu merasa tidak punya minat, tidak punya bakat di dalamnya. Nah, ini tentu saja jauh-jauh dari gagasan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan yang sekarang, dan menurut saya sebenarnya ini terinspirasi dari gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai belajar lagi. Kita harus belajar setiap kali kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Kita harus ingat gagasan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan sekolah sebagai taman yang indah, menciptakan sekolah-sekolah sebagai lokasi bermain dan belajar yang nyaman, dan pemerintah juga harus terus mengadakan sosialisasi ke guru-guru tentang pentingnya menjadi pamong bagi para siswanya, menerapkan metode AMONG dalam proses belajar mengajarnya. Karena saya pribadi sebagai guru merasa masih banyak kekurangan, masih harus terus belajar dan belajar untuk bisa menjadi guru yang ideal, yang sebagaimana Ki Hajar Dewantara harapkan, bisa menjadi pamong gitu ya. Ibarat seorang petani yang menanam padi, dia tidak bisa memaksa ini padi nanti akan tumbuh kemana gitu, tetapi dia bisa mengarahkan kepada siswa-siswanya untuk menggali bakat dan minatnya, kemudian mendukungnya agar bakat dan minatnya itu bisa dikembangkan menuju kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan di akhir tahun pelajaran 2020-2021 kita akan bisa memperbaiki diri untuk nantinya pada tahun ajaran 2021-2022 sudah banyak perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.